Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tetap sehat dan semangat untuk belajar SKB. Semoga teman-teman dimudahkan dalam SKB nanti. Sebelum mengerjakan soal, silakan teman-teman sediakan kertas kosong dan teman-teman baca soal dengan teliti sebelum menjawab. Di sini saya menyediakan waktu satu soal hanya 20 detik saja. Jadi gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhir soal saya ada jawaban dan pembahasannya. Tips untuk menjawab soal, teman-teman sudah saya sering bilang, cari jawabanlah yang salah dulu satu persatu, nanti akan ketemu jawaban yang benar. Kita mulai, go. Oke, bagaimana teman-teman hasilnya?
Apakah teman-teman merasa deg-degan dengan suaranya yang 5 detik terakhir? Ya, ini adalah jawabannya dari soal 1 sampai 10. Ini memang soalnya saya kasih sedikit biar teman-teman tidak begitu repot. Ini ada pembahasannya, saya perbanyak di pembahasannya teman-teman. Nomor 1 itu jawabannya adalah gaya menggantung, gaya mengambang atau gaya jongkok, dan gaya berjalan di udara sesuai dengan Depdikbud tahun 1997 ya. Tuh ya, ini ada gambarnya. Begitu pula menurutnya Yoyo Basuki bahwa dalam lompat jauh terdapat 3 gaya yang dilakukan untuk mempertahankan sikap badan di udara, yaitu gaya jongkok, gaya lenting, dan gaya hit kick atau walking in the air. Begitu pula menurut Edi Purnomo, macam gaya lompat jauh adalah gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Ini saya tambahin materinya untuk pengertian atletik. Ada beberapa ahli di suatu saat ada pertanyaan tentang atletik, teman-teman bisa menjawabnya ya. Menurut Jumiar bahwa atletik adalah salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan kesehatan, juga merupakan komponen-komponen pendidikan total yang mengutamakan aktivitas jasmani serta adanya pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani. Sedangkan menurut Muhajir bahwa atletik itu olahraga yang tumbuh dan berkembang secara bersamaan dengan kegiatan alami manusia, yaitu berlari, meloncat, dan melempar, bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang kehidupan Indonesia. Selanjutnya nomor 2 yaitu kecuali adalah stretching ya. Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani ini ada 9, ada juga yang mengatakan 10. Ini karena beberapa ahli itu beda-beda mengatakannya. Ya. Yang tidak adalah stretching ya. Nanti saya tambahin ini unsur kebugaran jasmani komponennya. Kalau menurut Corbin et al itu dan kawan-kawan, ada et al itu menjadi 3 di lebih dari 3, berarti Corbin itu 4 orang membuat bukunya mengatakan bahwa kebugaran jasmani dikelompokkan dari kesehatan keterampilan. Kalau kesehatan itu ada di situ komposisi tubuh, kesehatan otot, kesehatan jantung, dan kekuatan. Sedangkan dari Kopp keseluruhan juga membagi kebugaran jasmani komponen dari 2, yaitu kesehatan keterampilan. Ini bisa teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya tambahin lagi kalau dari yang Indonesia ini Sarjoto. Tadi yang dari luar ya, Indonesia seperti ini. Ada kesehatan ada 4, yang keterampilan atau performance itu ada 5 komponen kebugaran. Pada intinya komponen kebugaran itu dari beberapa ahli itu hampir sama, cuma yang membedakan 1-2 saja ya. Untuk ini pengertian dari kebugaran jasmani, teman-teman, dari beberapa teori yang saya ambil atau beberapa ahli mengatakan bahwa kebugaran jasmani itu artinya itu hampir sama semua, cuma membedakan sedikit tambahan. Pada kata kuncinya di sini adalah kebugaran jasmani itu bekerja tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Di setiap teori pasti ada kata-kata kelelahan atau tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Begitu pula Sadoso ini juga mengungkapkan bahwa untuk menentukan tugas sehari-hari itu mudah tanpa rasa lelah. Selanjutnya untuk nomor 3, jawabannya soalnya mudah ya. Jadi teman-teman saya kira tidak ada keberatan atau kesulitan dalam menjawab soal yang ketiga dalam teknik dasar bola basket. Ini saya tambahi beberapa istilah-istilah atau yang sering muncul dalam permainan bola basket. Jadi istilah pemain, terus istilah teknik. Ini silakan teman-teman bisa dibaca sendiri
beberapa istilah teknik yang ada dalam permainan bola basket. Masih dalam istilah teknik dalam bola basket, nanti lanjutannya yang tadi ini masih ada berapa yang terakhir, yaitu istilah dalam bola basket, dalam istilah pelanggaran yang sering terjadi dalam permainan bola basket. Ini teman-teman bisa dibaca sendiri dan dipahami biar tidak terlalu lama, atau di screenshot juga boleh. Selanjutnya untuk soal nomor 4 itu juga sudah berhubungan dengan soal sebelumnya. Di teknik rebound jawabannya ya yang E ya. Jadi menangkap bola mantul atau gagal masuk ke keranjang pemain, diambil ya, sehingga tidak ada masalah. Untuk yang nomor 5 jawabannya adalah pukulan melingkar atau lingkaran, itu paling bawah itu bukan melingkar. Lurus, posisi tangan memukul lurus dan mengepal ke depan. Jangan posisi bandul, pukulan diambil dari bawah sasaran ke ulu hati. Kalau melingkar sasarannya ke punggung. Soal nomor 6 itu udah saya tulis kata kuncinya ya teman-teman, bisa dibaca. Dan saya tambahin lagi di sini tentang pengertian lompat jauh menurut beberapa ahli, itu baik ahli dari luar maupun ahli dari Indonesia. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan, ya, hampir-hampir sama mirip terkait tentang pengertian lompat jauh. Ini yang dikatakan oleh Aib Saifuddin bahwa lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas, ke depan dalam upaya membuat titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara. Dan soal nomor 7 adalah pergantian pemain. Ya, ini sudah saya kasih beberapa kode isyarat terkait dengan masalah administratif ya. Ini silakan teman-teman juga bisa tambahan materi sedikit untuk materi kode isyarat wasit dalam bola basket. Untuk nomor 8 jawabannya adalah kelincahan. Kata kuncinya adalah bahwa kelincahan itu bergerak dengan cepat dan mengubah arah. Jadi saya tambahin pengertian tentang kelincahan dari beberapa ahli yang ada ini, bahwa rata-rata semua mengungkapkan bahwa berlari dengan cepat dengan mengubah arahnya ya. Saya kira tidak ada masalah untuk pengertian kelincahan. Terus saya tambahin juga tentang kata kunci kebutuhan jasmani yang lain. Kalau kelincahan kan bergerak dengan cepat dan mengubah arah. Kalau daya ledak itu kekuatan maksimum tubuh yang digerakkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk nomor 9 tentang permainan softball, jadi saya kira teman-teman sudah juga paham antara pitcher dan catcher. Perbedaannya, kalau pitcher itu yang melempar, petugas yang melempar bola. Kalau catcher itu yang petugas yang menangkap bola yang di belakangnya pemukul. Jadi tidak masalah ya. Ini saya tambahin juga beberapa istilah penting dalam permainan softball ya. Silakan teman-teman bisa dibaca sendiri dan dipahami tentang beberapa istilah penting dalam permainan softball. Selanjutnya untuk soal nomor 10 yang terakhir adalah penemunya Josh Hancock, penemu dalam softball. Volley, kalau bola volley adalah William Morgan, dan basket adalah James Naismith. Cukup sekian dari saya. Terima kasih menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan saya selalu berdoa buat teman-teman selalu diberi kemudahan dan lolos SKBCPS nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam olahraga jaya.